Pemirsa, kita awali informasi pertama dari tim kuasa hukum terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan PK kemarin menguatkan dalil-dalil yang disampaikan dalam memori PK. Kuasa hukum para terpidana yakin Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal. Keyakinan ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan novum yang disampaikan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu kemarin. Salah satu novum yakni ekstraksi percakapan elektronik antara Vina Mega dan di mana pada Sabtu malam 27 Agustus 2016 Vina masih menelpon Mega dan Widi. Sementara dalam berkas perkara, para terpidana pada tahun 2016 menyatakan kedua remaja itu meninggal dunia pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Koordinator Tim Kuasa Hukum 6 terpidana Jutek Bongso mengatakan dengan adanya ekstraksi percakapan ini menggugurkan semua dugaan yang didakwakan kepada para terpidana. Ada saksi Mega dan Widi ya, yang menyaksikan pukul 22:10 bertelepon, bukan apa? Bukan SMS, bertelepon. Kami berulang-ulang tanya, ini suara Vina? Iya. Dan 22:14 itu adalah masih SMS. Ya. Lalu pukul 23 sudah ada telepon dari Polsek Talun. Sebagaimana dalam dakwaan kita tahu 22:30 itu TKP itu udah banyak orang. Artinya dugaan pembunuhan yang didakwakan menurut kami mustahil. Dan terjadi dalam waktu hanya kurang dari 15 menit. Terjadi perkosaan massal, terjadi pembunuhan, bolak-balik dan sebagainya. Itu boleh bilang untuk kami cek tadi tanyakan sama Widi, sama Mega. Ini kami punya bukti ekstraksinya loh. Ini percakapan kamu bukan? Oh iya betul. Jam segini betul. Oh iya betul. Jadi kami sudah di bawah sumpah tadi mereka mengkonfirmasi bukan lagi berita bohong, bukan lagi berita katanya, tetapi adalah berita asli. Dari sidang lanjutan peninjauan kembali, pada kemarin saksi baru bernama Renaldi mengaku dipukul oleh polisi sejak di dalam mobil hingga tiba di Polres Cirebon, Jawa Barat saat ditangkap pada akhir Agustus 2016. Menurut Renaldi, salah satu yang memukul adalah ayah Eki, yakni Rudiana yang saat kejadian masih berpangkat Aibtu. Dalam kesaksiannya, selain Renaldi, turut menjadi korban pemukulan polisi saat kejadian adalah mantan terpidana Saka Tatal. Renaldi mengaku sudah mengalami pemukulan sejak berada di dalam mobil sampai tiba di Polres Cirebon Kota. Tak hanya Rudiana, rekan-rekan dari Rudiana juga turut memukul Renaldi dan para terpidana kasus Vina dan Eki yang saat ini tengah menjalani proses sidang PK. Renaldi menyesalkan hal tersebut lantaran ia mendapat kekerasan dari sejumlah aparat kepolisian meski belum memberikan keterangan apapun, termasuk alasan dirinya dibawa ke Polres Cirebon. Ya itu ya yang saya juga nggak tahu, langsung dipukulin aja sama Saka Tatal lu, suruh masuk. Nah, akhirnya saya digeret-geret, saya masuk sama Saka Tatal itu, ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin. Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan, tonjokin. Saudara? Iya. Yang lain saudara lihat juga ditonjokin? Lihat. Oh, yang memukulnya siapa? Saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana, rekan-rekan? Ya. Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Nggak kenal. Nggak kenal? Kenal. Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe kanit itu, itunya saling memanggil. Orang dua rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Oke. Manggil A, manggil E. Haris gitu. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak mukul, pas nyampe Polres mukul. Pas sampai di Polres mukul? Mukulin. Oke, saudara akhirnya masuk ke mobil. Ya, Terus dibawa kemana? ke Polres. Di Polres? Ya. Lalu sampai di Polres apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan? Masuk gerbang dulu, berapa langkah saya turun, saya suruh jalan bebek semuanya, kakak-kakak saya. Habis jalan bebek itu ada polisi 10 pada jejer itu pada mukulin, pada nendangin. Sampai kanit itu saya udah dipukulin itu udah pada berdarah, udah diinjek-injek muka saya pakai sepatu.
Jadi sebelum ditanya apa-apa itu dari mobil turun itu saudara sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Belum pernah ditanya apa-apa? Belum. Saudara juga nggak tahu kenapa dibawa ke polisi? Iya, nggak tahu. Di kantor polisi saudara juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Jadi langsung sampai sana sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Masih terkait kesaksian Renaldi di persidangan PK kemarin, sambil menahan tangis, Renaldi mengaku pernah disiksa hingga membuatnya tidak bisa berjalan selama 1 bulan. Renaldi berterima kasih kepada sang kakak Eka Sandi yang pasang badan pada saat proses integrasi di Polres Cirebon, Jawa Barat. Renaldi menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus tewasnya Vina dan Eki di tahun 2016. Pasalnya ia bersama 8 terpidana lain termasuk yang digiring ke Polres Cirebon untuk dimintai keterangan. Renaldi mengaku mendapat sejumlah kekerasan dari oknum polisi mulai dari pemukulan di bagian kepala dan kaki hingga tidak bisa berjalan selama 1 bulan. Renaldi dipaksa mengaku oleh aparat Polres Cirebon saat itu bahwa ia telah membunuh dan memperkosa Vina. Sampai pasang badan, Pak. Sampai kakak saya yang dipukulin. Saya sumpah ngerasa nggak kuat, Pak. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa, Pak. Jalan aja sampai 1 bulan saya. Lapor wajib aja sampai masih dikepret balak-balik, Pak. Oke, saya paham ya. Inilah yang Eka Sandi ini yang membela saudara kan? Kalau saya patah badan, Pak. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami. Inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya, kakak-kakak saya semuanya tidak tahu pembunuh dari pemerkosa itu, Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukuli, sampai kayak gitu, sampai remek, Pak. Sampai 1 bulan ini juga baru bisa jalan. Karena saya hidup, Pak, sama kakak, Pak. Aduh. Kakak saya ya Allah sampai kepala dipukuli sampai gembok, sampai dihidupi sampai air kecil 1 gelas. Saya masih ada di situ, Pak. Sampai akhirnya saya bebas itu, pulang dari karet jalan itu, Pak. Udah nggak bisa jalan sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak. Kakak sangat fatal. Sampai mobil, sampai 8 polisi satu itu, sampai saya diomong mati sama warga itu, Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh. Tapi saya remek dipukulin sampai polisi, sampai saya nggak punya salah, Pak. Pemirsa, rekan kami jurnalis NTV Asbi Allah sempat mewawancarai Renaldi setelah bersaksi dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Renaldi kembali mengurai awal kronologi penangkapan hingga akhirnya babak belur dihajar polisi. Berikut cuplikan wawancaranya. Baru saja diselesaikan kesaksian dari Renaldi, yang mana memang sempat meneteskan air mata dan juga perdebatan antara jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari Radi begitu. Dan kemudian saat ini sudah ada di samping saya. Selamat siang, Mas. Nah, Mas, tadi kenapa sampai menitikkan air mata? Memang apa yang ingat di memorinya, apa yang paling diingat begitu? Sakit. Rasa sakit itu kayak nggak bisa dilupakan. Sampai 1 bulan sampai baru bisa jalan, sampai terus kayak nggak bisa membayangkan lah. Pastilah air mata sih netes. Rasa sakit itu tuh nggak bisa dihilangin. Kemudian Eka Sandi ada ini saudara gitu ya? Itu kakak kandung. Kakak kandung. Itu kakak kandung. Nah, bagaimana kondisi? Mungkin kita akan ulas sedikit aja bagaimana hubungan antara Mas dengan juga Eka Sandi yang mana sudah berstatus terpidana. Nah, waktu kejadian, waktu diringkus itu seperti apa kondisinya? Kakak saya lihat itu pas penangkapan itu kakak saya udah dipukulin, dan saya nyamperin dan sama dipukulin juga, dipukulin terus sampai dibawa polsek 851 suruh jalan bebek terus dipukulin lagi sampai malam.
Nah, cerita-cerita ini sama dengan Saka Tatal dan terpidana lainnya begitu ya. Dan kemudian saya tahu bahwa Mas tidak didampingi oleh kuasa hukum. Tidak ada. Nah, kalau kayak gini, tadi menyebutkan beberapa nama yang melakukan pemukulan. Nah, Ya. apakah tidak ada rasa gentar begitu? Ya enggak lah. Dulu saya dipukulin di borgol. Nah sekarang ini sama-sama lepas. Boleh lah. Boleh, dulu saya diborgol, dipukulin, saya nggak ngelawan. Tapi sekarang ini lepas. Boleh lah, dulu dia nggak ada hukum. Hukum ada kan, tapi itu polisi seenaknya. Tapi sekarang-sekarang saya mau. Berani berarti? Berani, data sering juga. Oke. Nah, kemudian Eka Sandi bagaimana? Apakah sudah ada pembicaraan? Sekarang tadi udah ketemu, kemudian juga beberapa kali besuk tentunya. Apa yang sering dibicarakan? Ya rasa sedih, pengen ngumpul lagi, pengen bareng-bareng lagi sama keluarga. Ibaratnya kan ya kampung halaman lah, inget kampung halaman, mau main ibaratnya kan. Itu aja kalau ngobrol sama Eka Sandi mah, kalau ngobrol sama kakak saya ya ngobrol sepentingnya aja gitu. Lalu sekarang ada secercah harapan di mana kakak bisa terlepas. Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Ada harapan tentang keadilan gitu. Terima kasih banyak buat pengacara yang banyak segitulah. Ya dulu nggak ada pengacara 1 atau 2 tuh nggak ada, sampai sekarang ini banyak pisan. Terima kasih buat pengacara semuanya, buat orang Indonesia lah, udah ngedukung. Dulu yang dicaci maki, sekarang udah agak cerah. Dulu dicaci maki saya. Saya ada yang terlewat tadi menunjukkan luka di kepala soal Ada. Boleh kita lihat juga? Masih ada di sini. Masih ada. Boleh kita lihat? Masih. Di belakang sini, tapi tanpa dijahit. Enggak. Ya sebelah mana ya? Banget gini, ada 3 sini. Ada 3. Ada 3. Aku nggak terlihat. Agak banyak rambutnya sekarang, Mas. Yang mana nih, sebelah mana? Banyak. Bekasnya boleh lebih jelas? Tadi sih jelas di dalam kelihatan, tapi banyak sih yang lihatnya ya, yang banyak rambutnya. Sekarang mah yang udah lama, udah 8 tahun, udah banyak rambut lagi. Dulu mah, aduh, sampai sobek segini rasanya sakitnya. Tidur aja susah, men. Terima kasih telah meluangkan waktu sama Nusantara TV sebelum pulang. Mohon maaf mengganggu juga. Makasih banyak. Ya. Semoga harapan-harapannya bisa terkabulkan gitu. Amin. Terima kasih banyak. Ya, amin. Itu tadi keterangan dari Renaldi yang mana tadi sudah menjadi saksi, dan memang keterangannya tidak jauh berbeda dengan terpidana lain maupun juga mereka yang telah menjadi saksi mahkota seperti Saka Tatal dan beberapa teman-teman yang lain yang saat itu terjerat hukum. Nah, kita akan terus mengikuti persidangan dari Cirebon, Jawa Barat. Hasbunallah, Charles Nusantara.